Anda mungkin tidak tahu hal ini, tetapi kebanyakan orang di atas usia 50 mengalami nyeri lutut dan menganggapnya sebagai konsekuensi normal dari penuaan. Awalnya mereka berpikir itu hanya keausan normal terkait usia. Namun kenyataannya cukup menakutkan. Nyeri yang tak kunjung hilang bisa jadi merupakan tanda kerusakan tulang rawan. Jika Anda tidak merawat tulang rawan Anda berisiko kehilangan rentang gerak seiring berjalannya waktu. Dan tidak dapat lagi menaiki tangga atau berdiri tanpa menggunakan alat bantu ortotik. Namun itu belum semuanya. Ini juga tentang melindungi hak Anda untuk bergerak tanpa rasa takut. Banyak orang tidak memahami hal ini hingga hampir terlambat. Ketika tulang rawan menipis, ia tidak mengirimkan pesan nyeri yang jelas. Ketika hilang, Anda benar-benar merasakannya. Untungnya, ada cara alami untuk membantunya tumbuh kembali. Dan Anda tidak perlu pil mewah atau produk mahal untuk memulai. Anda dapat menggunakan makanan yang sudah Anda miliki di dapur. Tapi tunggu dulu, sebelum Anda mulai mencampur adukan hal-hal ini, luangkan waktu untuk berpikir. Pernahkah Anda bangun tidur dan merasakan seluruh tubuh terasa kaku? Pernahkah Anda menyadari kulit Anda menjadi lebih kendur? Dan Anda cepat lelah saat berjalan? Atau lututmu mengeluarkan suara berderak? Aneh? Tinggalkan komentar tentang pengalaman Anda sendiri. Konferensi ini tidak bertujuan. Tidak hanya memberi Anda fakta, tetapi juga membantu Anda mendapatkan kembali kesehatan dari dalam keluar. Jangan pergi dulu, saya akan memberitahu Anda tentang kesalahan yang sangat umum yang mencegah. Perbaikan tulang rawan dan menyebabkan orang tidak kunjung membaik, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Mungkin sulit untuk mendengar tentang degradasi tulang rawan seiring berjalannya waktu. Pada saat Anda mencapai usia 40-an, Anda telah melihat banyak sekali kerusakan. Pada usia 60 tahun, Anda biasanya dapat melihat kerusakannya. Beberapa orang membutuhkan tongkat atau alat bantu jalan untuk berkeliling pada usia 70 tahun. Biasanya tanda-tandanya meliputi nyeri saat naik turun tangga, kekakuan di pagi hari, retak pada lutut dan perasaan lelah yang hampir permanen. Banyak orang mengira rasa sakit dan nyeri ini merupakan bagian dari penuaan, namun itu tidak selalu benar. Kenyataannya, tulang rawan yang menutupi persendian Anda telah berhenti beregenerasi dengan baik. Saat bantalan itu hilang, setiap langkah terasa seperti tulang-tulang Anda bergesekan satu sama lain. Kabar baiknya adalah proses ini biasanya dapat dibalik. Tubuh Anda dirancang untuk mampu membangun kembali dirinya sendiri, tetapi hanya jika Anda memberinya nutrisi yang tepat. Kekuatan ini lebih mudah ditemukan daripada yang Anda duga. Terdapat dalam makanan yang Anda makan setiap hari. Bayangkan saat-saat kakek nenek kita menyiapkan sepanci besar sup kental yang dimasak perlahan-lahan. Meskipun mereka tidak begitu memahami ilmunya, sup harum ini penuh dengan kolagen, yang merupakan elemen penting untuk persendian yang kuat. Kolagen membantu tulang tetap kuat, menjaga lutut tetap fleksibel, dan dapat memperbaiki tulang rawan yang aus. Namun seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh Anda untuk memproduksi cukup kolagen menurun. Di masa lalu, tubuh Anda memproduksi apapun yang dibutuhkannya. Hari ini, dia harus mendapatkan lebih banyak dari makanan yang Anda makan. Inilah mengapa kaldu tulang sangat bermanfaat. Kaldu tulang kaya akan kolagen, glukosamin, dan mineral penting yang mudah diserap tubuh. Ini adalah cara alami untuk meningkatkan kesehatan sendi Anda. Lebih baik lagi, obat ini bahkan lebih efektif apabila dikonsumsi dengan vitamin tertentu yang akan segera saya bahas. Vitamin ini diperlukan tubuh Anda agar dapat menggunakan kolagen dengan baik.
Jika Anda tidak memilikinya, semua kerja keras yang Anda lakukan untuk membuat atau meminum kaldu mungkin akan sia-sia. Di sisi lain, banyak orang melaporkan adanya nyeri konstan pada persendian mereka. Seolah-olah ada api kecil yang menyala di sana. Hal ini dapat bermanifestasi sebagai nyeri tumpul, sensasi terbakar atau kaku yang tidak hilang. Hal ini terjadi pada banyak orang. Tetapi hal ini seharusnya tidak menjadi kebiasaan baru Anda. Asam lemak omega 3 merupakan pengobatan yang sering diabaikan. Mereka bertindak sebagai tim pemadam kebakaran khusus untuk penyalaan. Ikan, biji chia, biji rami, dan salmon merupakan sumber yang baik. Mereka mengangkut nutrisi ke tempat yang membutuhkannya, mengurangi pembengkakan dan melindungi tulang rawan Anda sehingga agar tidak terurai terlalu cepat. Di sisi lain, omega 3 mungkin tidak seefektif. Jika Anda mengonsumsi banyak gula, makanan yang digoreng, atau minyak olahan, ini seperti mencoba memadamkan api sementara orang lain menambahkan bahan bakar ke dalamnya. Mari kita bicara lagi tentang vitamin C yang dibutuhkan tubuh Anda agar kolagen berfungsi. Kebanyakan orang menganggap vitamin C sebagai cara untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh mereka, terutama untuk melawan masuk angin, tetapi sangat penting untuk kesehatan sendi. Vitamin C seperti kunci yang membuka pintu yang terkunci. Itu mengubah asam amino. Bahwa Anda memakan serat kolagen baru, tubuh Anda tidak dapat menggunakan kolagen yang dimilikinya jika tidak memiliki cukup vitamin C. Radikal bebas juga merupakan unsur berbahaya yang melawan vitamin C. Mereka merusak sel lebih cepat, menyebabkan kulit keriput dan melemahkan sendi dari dalam. Irisan jeruk, kiwi, lemon, dan paprika semuanya dapat memberi Anda vitamin C yang Anda butuhkan setiap hari. Perubahan kecil seperti minuman lemon setiap pagi atau sedikit merica mentah dalam salat makan siang Anda benar-benar dapat membantu persendian Anda seiring berjalannya waktu. Tapi saya ingin berbicara tentang jenis makanan yang banyak orang lewatkan atau bahkan hindari karena baunya buruk atau memiliki rasa yang kuat. Bawang merah, kubis, dan bawang putih mungkin bukan makanan yang paling indah. Tetapi mereka memiliki kekuatan rahasia. Mereka mengandung bahan kimia berbasis sulfur yang penting untuk produksi kolagen dan menjaga kekuatan sendi. Belerang seperti lem yang merekatkan, menyatukan struktur seluler yang tidak dapat Anda lihat. Ini juga mengurangi peradangan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh, yang memberikan dukungan tambahan pada lutut Anda. Jika Anda menambahkan makanan ini ke dalam makanan sehari-hari Anda, seperti siung bawang putih cincang pada saus Anda atau kubis parut pada sup Anda mungkin merasakannya. Perubahan di dalam tubuh Anda yang tidak dapat Anda lihat. Beberapa orang menghindari makanan ini karena baunya tidak sedap, namun mereka kehilangan banyak manfaat. Salah satu cara terbaik dan murah untuk menjaga kesehatan persendian. Sudah saatnya untuk berbicara tentang sesuatu yang sama pentingnya. Makanan yang membuat segalanya lebih mudah. Sedikit seperti memiliki tim pengorganisir yang siap membantu Anda. Makanan pokok berserat tinggi seperti beras merah, kacang-kacangan, buncis, dan gandum. Anda mungkin tidak begitu menyukainya, tetapi mereka sangat penting untuk penyembuhan sendi. Untuk apa? Karena mereka menjaga usus Anda tetap sehat, dan usus yang sehat penting untuk mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh yang baik untuk tulang rawan. Usus Anda seperti stasiun pembersih. Jika tidak teratur, vitamin, kolagen, dan kalsium dapat masuk dan tidak dapat digunakan. Makanan ini juga tinggi serat, yang membantu mengurangi peradangan secara moderat. Dengan meredakan nyeri yang dimulai pada sistem pencernaan, mereka juga memperbaiki rasa pada persendian Anda.
Jadi menambahkan semangkuk sup lentil atau oatmeal ke sarapan, Anda bisa memberikan manfaat. Dampak yang sangat bermanfaat bagi seluruh tubuh Anda. Kelompok makanan lain yang dinikmati oleh masyarakat di negara-negara seperti Tiongkok dan India. Selama ratusan tahun, telah ada tanaman seperti kunyit dan jahe. Mereka dikenal karena rasanya yang unik dan efek analgesik dan antiinflamasi yang kuat. Inflamasi. Kurkumin yang ditemukan dalam kunyit telah dipelajari secara ekstensif karena dapat membantu untuk mengurangi peradangan dalam tubuh. Jahe meningkatkan sirkulasi darah, yang mengurangi kekakuan pada persendian seperti lutut. Ketika digunakan bersama-sama, mereka bertindak hampir seperti obat alami kuno yang mengurangi pembengkakan yang menyakitkan dan mempersiapkan persendian Anda untuk sembuh. Anda dapat membuat tumisan sehat dengan jahe dan kunyit atau minum teh kunyit. Hal utama adalah konsisten. Akar ini tidak akan langsung memberikan keajaiban, tapi setelah beberapa minggu atau beberapa bulan, mereka dapat meringankan rasa sakit Anda dengan cara yang sangat terlihat, seperti menyiram. Tanam setiap hari sampai akhirnya berbunga. Tentu saja, mencegah kerusakan tulang rawan saja tidak cukup. Kita juga harus membangun kembali apa yang telah hilang. Disinilah kekuatan tulang berguna. Tanpa tulang yang kuat, tulang rawan tidak dapat berkembang pada dasar yang stabil. Kalsium sangat penting, dan yogurt, keju, susu dan produk susu lainnya merupakan sumber yang baik. Namun tidak cukup hanya mengonsumsi makanan yang kaya kalsium. Agar tubuh Anda dapat menerima dan menggunakan kalsium dengan baik, tubuh juga membutuhkan vitamin D dan magnesium. Bila unsur-unsur tersebut tidak ada, bagaikan tumpukan batu di tanah tanpa perekat untuk menyatukannya. Masih banyak pilihan bagi orang yang tidak ingin makan. Produk susu, seperti susu almond, tahu, sayuran, dan biji wijen. Kuncinya adalah mengonsumsi berbagai jenis makanan dan menjaga pola makan seimbang agar tulang Anda tetap kuat. Kuat dan dapat menopang tulang rawan yang sehat. Selain kesehatan tulang, kita juga harus tertarik pada aspek gizi yang sehat. Makanan yang kaya akan antioksidan yang kuat. Pikirkan buah delima, blueberry, atau ceri. Warna-warna cerahnya berasal dari fitokimia yang dapat membantu melawan radikal bebas, molekul yang menyebabkan sel menua lebih cepat. Radikal bebas dapat merusak tulang rawan seiring berjalannya waktu, sehingga memperparah nyeri sendi. Dengan mengonsumsi banyak buah-buahan berwarna berbeda, seperti buah beri dalam oatmeal atau jus buah delima, Anda menciptakan penghalang yang melindungi tulang rawan Anda dan mencegahnya rusak terlalu cepat. Tindakan kecil ini juga meningkatkan sirkulasi darah, memastikan nutrisi. Bahwa Anda berusaha keras untuk menjangkau area yang paling membutuhkannya. Namun, tidak masalah berapa banyak buah, sayur, dan kalsium yang Anda makan jika Anda tidak bergerak. Banyak orang percaya bahwa cara terbaik untuk mengobati nyeri lutut adalah dengan beristirahat. Tetapi sendi Anda tidak akan mendapatkan latihan yang dibutuhkan untuk pulih jika Anda tidak bergerak dengan lembut. Tulang rawan tidak mendapatkan nutrisi dari aliran darah seperti banyak jaringan lainnya. Sebaliknya, ia memperoleh nutrisi melalui gerakan. Dengan setiap langkah, Anda melakukan gerakan memompa yang mengedarkan cairan sinovial di sekitar sendi Anda, memberi mereka udara dan nutrisi penting. Ini seperti mencoba memasukkan udara segar ke dalam ruangan lembab tanpa membuka jendela. Sedikit olahraga, seperti berjalan, berenang atau sekadar melakukan peregangan dapat membuat perbedaan besar pada rasa lutut Anda. Ia juga memperkuat otot-otot sekitar persendian Anda yang mencegah tulang rawan Anda terkikis. Sebagai bonus, gerakan melepaskan endorfin
yang membuat Anda merasa lebih baik. Namun, jika tubuh Anda tidak memiliki cukup magnesium, tidak ada tindakan berikut: mengonsumsi makanan yang mengurangi peradangan, mengonsumsi vitamin dan mineral, atau melakukan olahraga tidak akan bekerja dengan baik. Bayangkan sebuah orkestra dengan musisi berbakat. Instrumen yang disetel dengan baik dan musik yang indah, tetapi tanpa konduktor. Itu akan menjadi kekacauan. Magnesium merupakan konduktor yang menjaga semuanya bekerja bersama. Membantu tubuh membuat kolagen, mengendalikan relaksasi otot, membantu tubuh menyerap kalsium, dan mengurangi peradangan. Cokelat hitam, bayam, kacang-kacangan, dan biji bunga matahari hanyalah beberapa makanan yang kaya magnesium. Anda dapat mengikuti semua tips lainnya, tetapi Anda tidak akan melihat banyak kemajuan jika Anda tidak cukup mengonsumsinya. Anehnya, banyak orang, terutama orang dewasa yang lebih tua, tidak mendapatkan cukup magnesium. Ini mungkin juga menjadi alasan mengapa sebagian orang mengubah pola makannya tanpa merasa lebih baik. Sekarang, setelah Anda mengetahui semua makanan dan nutrisi ini, Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana cara mempraktikkannya. Bayangkan memulai hari Anda dengan minuman hangat yang mengandung jahe segar atau sedikit kunyit. Ini bisa berupa minuman sederhana seperti teh jahe atau campuran jahe dan kunyit jika Anda menyukai rasanya. Sarapan yang seimbang mungkin termasuk oatmeal yang diberi biji chia dan buah segar karena kandungan vitamin C-nya. Nantinya, Anda bisa membuat sup sehat yang terbuat dari tulang ayam atau sapi yang direbus selama berjam-jam dengan bawang putih, bawang bombay dan kubis untuk menambahkan kolagen, sulfur, dan mineral untuk menjaga kesehatan usus Anda. Sertakan kacang-kacangan seperti buncis atau lentil dalam makan siang Anda. Ingatlah pula untuk mengonsumsi sayuran berdaun hijau untuk mendapatkan magnesium. Sebagai camilan, segenggam almond atau sedikit coklat hitam bisa menjadi cara yang baik untuk mendapatkan suplemen magnesium sembari memuaskan keinginan Anda akan makanan manis. Ini akan memberi Anda gambaran yang luas. Serangkaian nutrisi yang bekerja sama untuk meningkatkan kesehatan sendi dan perbaikan tulang rawan.